Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali lagi bersama kami di sini, GBD Ebenezer Suwaru. Saya berharap kita semua damai sejahtera dan dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Saudara rasakan sepanjang hari Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Dari dulu sampai sekarang dan sampai detik ini pun, Tuhan Allah kita masih Tuhan yang baik. Dan Dia tetap Allah. Saya berharap streaming hari ini bisa membawa dampak terbaik untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk kita sendiri yang berada di sini saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah tetap Allah yang terbaik buat kami Tuhan. Yesus. Betapa dahsyatnya Yesus. Haleluya. Pujikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau Tuhan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Pujikan dari awal lagi pujian dengan sungguh-sungguh bahwa Dia benar-benar dahsyat dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Kaulah Allah di hidup kami Tuhan. Ya Yesus, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Engkau Tuhan.
Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bahkan semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Kaulah Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kemanakah kami dapat mencari Tuhan Yesus? Oh Tuhan, oh pujikan, kemanakah kami harus mencari Tuhan untuk kebaikan-Mu, setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Mungkin sangat sulit terlihat Tuhan, tapi sebenarnya Kau selalu dekat jika kami terus berdoa padamu Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Pujikan dari awal pujian ini. Kemanakah kami harus mencari kasih yang terbaik? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hati, dengan setengah suara, kami perlu Kau Tuhan. Dari hatimu yang terdalam, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Ya Yesus, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Belum Tuhan, belum Tuhan. Kami belum merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia yang layak untuk ditinggikan. Bersama-sama kita sembah Dia. Musik terus memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Kita rasakan bahwa Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah Tuhan hadir dimanapun Anda berada. Oh, mari sembah Dia. Oh, kami datang padamu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Kau, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus. Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku, penyertaan-Mu sampai saat ini. Oh Tuhan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Mari buka hati kita. Keluarkan kata-kata, keluarkan suara terbaik dari dalam hatimu. Bukan hanya kau hafal liriknya, tapi katakan dengan sungguh-sungguh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau.
Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau beserta kami saat ini Tuhan. Kau selalu beserta kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, di situasi seperti apapun kami saat ini Tuhan, kami percaya Kau terus menyertai Tuhan. Dan Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun tidak Tuhan. Kau terus mengawasi kami. Ya, meski kami kadang lalai Tuhan. Meski kami kadang masih kurang dekat dengan Tuhan. Meski kami kadang kurang menyisihkan waktu untuk-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami percaya Kau Allah yang tetap Allah. Dan Kau yang terbaik. Dan kami selalu memerlukan kasih-Mu Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Ya Yesus, ya Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima renungan firman-Mu Tuhan. Untuk menerima setiap kata-kata yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kata-kata yang akan disampaikan, firman yang akan disampaikan, hanya yang berasal daripada-Mu Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Tilik setiap hati kami Tuhan. Kau jaga, Kau bersihkan Tuhan. Sehingga kami benar-benar berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami menerima firman-Mu, biarlah tidak sia-sia Tuhan. Biar kami jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biar kami jadi berkat untuk dimanapun kami berada Tuhan. Setiap kami, dimanapun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya serahkan hamba-Nya padamu Tuhan. Saya serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakailah dia Tuhan. Pakailah dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan bimbingan Roh-Mu Tuhan. Agar setiap kata yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kemauan-Mu. Dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore saudara. Semua sehat, puji Tuhan. Haleluya. Kalau pada sore hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah streaming dari GPDE Ebenezer Suwaru, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita memiliki Allah yang begitu setia. Buktinya adalah kita tetap ada dengan segala keberadaan kita. Itu semua karena kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan langsung saja buka di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca dengan cepat saudara. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-4 sampai 17. Saya akan bacakan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan
cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, maka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara, katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Puji Tuhan, kita pasti tahu saudara ya tentang cerita firman Tuhan ini di dalam kisah para rasul ini saudara. Dan kalau di dua ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan ayat dari pasal yang 12 saudara ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jadi situasinya ini adalah cukup mencekam saudara. Jadi Raja Herodes ini mulai memburu para jemaat Tuhan, pengikut Yesus, murid-murid Tuhan. Dan di situ dikatakan ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi saudara, di sini murid-murid Tuhan bukan hanya mau ditangkap dan dipenjarakan saja, tetapi Raja Herodes di sini sudah memerintahkan untuk membunuh Yakobus, saudara. Jadi pada saat itu konteksnya adalah Petrus bukan hanya ditangkap, tetapi dia juga terancam, saudara. Jadi kalau Yakobus sudah terancam untuk dibunuh, ya sudah diperintahkan untuk dibunuh oleh Raja Herodes. Demikian juga dengan Petrus, dia bukan hanya mau ditangkap dan dipenjara, saudara, tetapi rencana dari Herodes tadi kita sudah baca bersama bahwa dia berencana akan menghadapkannya di depan orang banyak setelah Paskah, saudara. Sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi itulah rencana yang dimiliki oleh Herodes. Dan kita bisa membayangkan rencana dari Herodes ini apa, saudara? Pasti rencananya adalah setelah Paskah Petrus diperhadapkan kepada orang banyak, dan di saat orang banyak meminta untuk Petrus ini dihukum mati, dan itulah yang akan dia lakukan.
terhadap Petrus. Jadi saudara, di sini konteksnya adalah nyawa Petrus itu sedang terancam. Jadi kita sudah tahu bersama ya, ini merupakan gereja yang awal saudara, yang mula-mula. Mereka adalah jemaat pengikut Yesus yang saat itu masih mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kalau bisa dibilang ini bayi gereja saat ini saudara, ini bayinya gitu kan ya, jemaat yang awal gitu kan, yang mengikut Yesus gitu ya, di awal-awal mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Kristus gitu ya, ini generasi awal gitu kan. Cikal bakal gereja yang saat ini begitu besar di seluruh dunia. Ini awal-awal jemaat yang awal saudara. Jadi Paulus mereka mengabarkan Injil kemana, Petrus mengabarkan Injil kemana, nah begitu saudara ya. Dan ini adalah jemaat yang dilayani oleh Petrus, mereka merasa ikut tertekan, ketakutan di saat Petrus itu ditahan dan dipenjara saudara. Jadi setelah mereka ini mengikut Yesus, tidak lama kemudian, karena pelayanan Yesus itu tidak lama kan saudara ya, tidak lama kemudian Yesus disalibkan dan bangkit, dan setelah itu naik ke sorga. Awalnya mereka begitu mengeluh-elukan Yesus, mereka mengikuti Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan naik ke sorga di awan-awan gitu saudara ya. Dan Tuhan Yesus katakan, sudah ya, kamu tak tinggal, nanti ada penolong yang akan menyertai kamu, yaitu kita sudah tahu bersama Roh Kudus. Jadi saudara, dan itu terjadi di loteng Yerusalem di saat Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus menyertai mereka. Dan waktu itu saat Roh Kudus dicurahkan, kita tahu bersama bagaimana Tuhan memakai murid-murid dengan luar biasa. Jadi setelah mereka kehilangan sosok Yesus, ada sosok murid-murid yang Tuhan pakai luar biasa, yang bisa dipandang oleh jemaat pada waktu itu. Bahkan Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejanya Tuhan. Dan di situ Tuhan berkata kepada Petrus. Jadi mereka begitu melihat Petrus sebagai pemimpin yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka pandang pada saat itu. Dan apa yang terjadi setelah mereka mengikuti Yesus sedemikian rupa, Yesus meninggalkan mereka dan naik ke sorga. Lalu setelah itu ada pemimpin baru, murid-murid Yesus yang dipakai luar biasa karena jamahan dan kepenuhan dari Roh Kudus. Dan akhirnya pemimpin yang saat itu bisa mereka lihat setelah mereka melihat hanya Yesus ya. Akhirnya mereka bisa melihat, oke, sekarang kita dipimpin nih oleh Pak Petrus gitu ya, sebagai kepala jemaat saat itu di dunia ya. Itu pun saat itu juga meninggalkan mereka gitu ya, bukan meninggalkan pergi, tetapi ditahan, dimasukkan penjara. Dan di situ dikatakan rencananya adalah bukan hanya di penjara, tetapi setelah Paskah Petrus akan dihadapkan kepada orang banyak, dan mereka sudah paham kalau murid Tuhan yang lain aja mau dibunuh, apalagi Petrus gitu kan. Pasti Petrus juga akan diperlakukan yang sama. Pasti orang-orang Yahudi akan meminta hal yang sama terhadap Petrus. Jadi saudara, lagi-lagi mereka terancam kehilangan sosok figur pemimpin mereka begitu ya, yang bisa mereka lihat di dunia gitu kan. Lalu selanjutnya saudara, itu adalah cerita firman Tuhan yang sudah kita baca barusan saudara, beralih ke satu. Jadi ini ada dua frame gitu saudara ya, ada dua frame. Yang satu ada di penjara, menggambarkan apa yang terjadi terhadap Petrus. Dan yang satu lagi di sebuah rumah di mana jemaat Tuhan berkumpul dan berdoa. Mari kita bayangkan bersama-sama ya. Di sini ada dua frame. Kalau umpamanya sinetron itu kan ada dua, bukan episode tapi scene ya, ada dua scene gitu kan. Biasanya kan mungkin istrinya itu di rumah gitu ya, sedang nangis gitu, tapi suaminya ini sedang di jalan. Jadi dua scene yang bersamaan, terus diputer gantian gitu kan. Jadi suaminya ini sedang
terserahlah ngapain di tempat lain, di mall atau di kantor, terus istrinya ini di rumah, terus bergantian gitu ceritanya. Nah seperti itu saudara. Jadi ini ada dua scene. Scene yang pertama yaitu Petrus di penjara, scene yang kedua yaitu jemaat Tuhan berkumpul di satu rumah untuk berdoa. Itu saudara. Jadi kita sudah bisa membayangkan ya. Jadi itu merupakan malam sebelum Petrus akan dihadapkan kepada orang banyak. Jadi bisa kebayang nggak kekhawatiran jemaat saat itu? Besok ini kita nggak tahu loh apa yang terjadi. Bisa jadi seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi akan minta salibkan Petrus, bisa aja ya kan? Atau bunuh Petrus atau penggal Petrus kan gitu, atau gantung gitu ya. Bisa aja, semua bisa terjadi. Yang pasti yang mereka bayangkan itu bukan sesuatu yang bagus, tetapi sesuatu yang menakutkan. Jadi ini malam sebelum Petrus dihadapkan dengan orang banyak saudara. Jadi begitu mencekamnya suasana pada malam hari itu. Pernahkah kita ditaruh Tuhan di satu suasana, di satu situasi bahwa besok nasib kita akan diputuskan? Pernah nggak saudara? Jadi sesuatu yang sangat mencekam, sangat menakutkan di depan mata. Dan malam itu bagaimana kondisi kita? Apakah tenang-tenang, bisa tidur nyenyak, bisa makan banyak atau bagaimana? Pasti kita galau, pasti kita bingung, pasti kita nervous ya. Jangankan tidur, mungkin duduk tenang aja kita nggak bisa gitu ya, mondar-mandir ke sana kemari, mungkin telepon sana telepon sini mencari bantuan gitu saudara ya. Sampai tengah malam, mungkin sampai subuh kita tetap nggak bisa tidur, mondar-mandir ke sana kemari, keluar kamar, masuk kamar, ke depan rumah, muter-muter karena membayangkan yang akan terjadi besok ini sangat-sangat mencekam, sangat menakutkan. Kita lagi-lagi akan kehilangan sosok pemimpin kita gitu kan, murid Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin kita, besok akan dieksekusi gitu umpamanya ya, besok akan mendapatkan vonis dari orang-orang Yahudi, dari Raja Herodes. Nah seperti itu saudara, sungguh dua scene atau dua kejadian yang sama-sama mencekam. Di penjara pun nggak kalah mencekamnya saudara. Di situ tadi dikatakan bahwa ada 4 regu penjaganya saudara. Satu regu itu 4 orang. Jadi ada 16 orang ya kan. Ada 16 orang dan jalan untuk keluar itu ada 3 bangsal gitu ya, yang harus dilewati kalau dia mau keluar gitu ya. Jadi ada 3 pintu gitu, ada 3 pintu gerbang. Jadi nggak cuma 1 saudara, tapi ada 3 pintu, ada 3 penghalang untuk bisa Petrus ini keluar dari situ. Belum lagi dia dirantai 2 saudara Petrus ini. Belum lagi dia dijaga di kanan dan di kirinya. Begitu mencekam situasi yang terjadi di penjara saudara. Tetapi luar biasanya, di sini tadi firman Tuhan katakan di saat jemaat Tuhan bersatu, berkumpul dan mereka berdoa kepada Tuhan, di saat yang sama Petrus yang sedang dalam penjara ini tadi firman Tuhan katakan ngapain saudara? Ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Orang yang bisa tidur itu berarti di saat mencekam itu ya. Berarti kan dia benar-benar bisa tenang di tengah situasi itu ya. Kayak semacam dia bisa menari di tengah badai gitu ya. Kenapa dia bisa setenang itu? Saya yakin dan percaya ini juga berkat doa dari jemaat pada saat itu. Karena di tempat yang lain ada jemaat Tuhan berkumpul, berlutut kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan ketenangan kepada Petrus di saat dia sedang dalam penjara. Secara logika enggak mungkin saudara, besok itu antara hidup dan mati, tetapi dia bisa tidur saudara.
saudara, di penjara. Padahal kanan kiri dijaga, mau keluar ada 3 pintu, ada 16 orang yang menjaga, ada rantai itu sampai 2 saudara. Besok itu nggak tahu bisa ketemu malam lagi apa enggak, mungkin akan digantung pagi atau siang atau sore, enggak ngerti saudara. Tetapi dia bisa tidur. Bagaimana penyertaan Tuhan itu nggak pandang bulu saudara. Mau di dalam penjara, mau di lembah, mau di jurang. Kalau ada Tuhan pasti tetap tenang. Amin. Kalau ada Tuhan dimanapun kita berada, kita pasti bisa tetap tenang. Kalau ada Tuhan. Oleh karena itu saudara, bila di saat kita diperhadapkan situasi yang mencekam, kalau kita kalut, kita takut, kita bingung, kita galau saudara, itu artinya kita nggak sedang bersama dengan Tuhan, kita sedang berusaha berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Di saat seperti itu saudara, yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan, dapatkan Tuhan, cari hadirat Tuhan, maka ketenangan itu akan hadir dan memenuhi hati kita. Luar biasa saudara, di ayat yang kelima ya, kita mundur sedikit. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di sini saya sempat melihat dari terjemahan yang lain saudara. Di dalam NIV, di situ dikatakan earnestly praying, berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam terjemahan baru dikatakan dengan tekun mendoakan. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beda lagi dengan KJV saudara. Without ceasing. Without ceasing artinya apa? Tanpa henti. Di saat Petrus ada dalam penjara, ada dalam tekanan yang begitu luar biasa, dia dirantai, dijaga dengan penjagaan yang begitu ketat, dan nyawanya terancam. Secara fisik, secara mental, secara psikis ya saudara, jiwanya seharusnya tertekan. Di saat yang sama juga harusnya jemaat Tuhan pada saat itu juga tertekan. Tetapi di saat mereka di dalam tekanan, yang mereka lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang mereka lakukan adalah berdoa tanpa henti. Ini yang harus kita lakukan saudara. Apapun permasalahannya, dalam hal ini adalah permasalahan dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja yang mula-mula. Apalagi permasalahan tentang pekerjaan Tuhan. Yang perlu kita lakukan jemaat Tuhan adalah bersatu berdoa. Kita tidak perlu lagi harus bingung begini, A, I, U, E, O. Kita hanya perlu lakukan yang bisa kita lakukan. Sisanya yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa. Yang kita harus lakukan adalah berdoa tanpa henti. Seperti yang jemaat Tuhan saat itu lakukan. Sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dan berdoa, berdoa tanpa henti. Saya bisa membayangkan saudara, model doanya mereka jemaat Tuhan pada waktu itu pasti bukan doa yang di saat minggu pagi kita datang, Tuhan selamat pagi, kami kembali datang ke rumah Tuhan. Bukan yang model seperti itu pasti. Di situasi yang mencekam begitu pasti bukan model doa yang seperti itu. Atau doa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bukan seperti itu pasti doa mereka saat itu. Pasti saat itu mereka berteriak, mereka menangis, mereka memohon kepada Tuhan, tolong hambamu Petrus, lepaskanlah dia Tuhan. Tuhan lindungi hambamu Petrus. Tuhan kami bersatu di tempat ini. Segala kuasa yang sedang
memenjarakannya, segala tipu muslihat iblis, orang-orang yang ingin menjebak dia, yang ingin mencelakai dia, Tuhan hancurkan segalanya dalam nama Yesus. Pasti doanya semacam itu enggak? Ya enggak? Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka berdoa tanpa henti. Saya bisa bayangkan mungkin mereka semalaman berdoa, mereka menangis di hadapan Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan. Demikianlah seharusnya yang kita lakukan. Di saat Tuhan tempatkan kita dalam situasi yang begitu menakutkan, disitulah Tuhan mau kita berlutut, berteriak, berdoa kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Itu sudah terbukti saudara. Dalam firman yang tadi sudah kita baca sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ini saudara. Itu sudah terbukti. Di satu sisi mereka jemaat Tuhan berada di satu rumah, mereka berkumpul berdoa. Di sisi yang lain Petrus sedang di dalam penjara dengan segala tekanan dan belenggu yang ada. Jemaat Tuhan yang berkumpul tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam penjara. Di penjara pun Petrus juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Apakah jemaat ini sekarang berdoa buat aku, ataukah jemaat ini sekarang malah lari ketakutan, atau mereka malah bersatu mendukung aku, atau bagaimana? Petrus gak bisa tahu. Zaman itu gak ada WA kan, gimana rek di sana gitu kan, gak bisa. Atau jemaat WA Pak Petrus sudah makan belum tadi, apa dipukuli apa enggak bisa saudara. Jemaat enggak tahu apa yang terjadi, mereka cuma bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi pada Petrus. Lalu besok ini harus apa yang akan kita hadapi. Tetapi apapun itu mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berharap dengan sungguh kepada Tuhan. Mereka enggak peduli apa yang terjadi di penjara saat itu, mereka enggak peduli apa yang terjadi besok. Yang mereka pedulikan malam hari itu, mereka bersungguh-sungguh berdoa dengan tanpa henti. Sudahkah kita bersungguh-sungguh berdoa dengan tanpa henti? Sudahkah? Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita sampai itu menakutkan, berarti itu sudah melebihi kekuatan kita. Apa artinya? Apa maunya Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Supaya kita sungguh-sungguh berdoa dan tidak berhenti berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Jangan berhenti sampai mujizat terjadi. Katakan kanan kirimu, 1, 2, 3. Amin. Belum berhenti kan? Belum. Amin. Haleluya. Jangan berhenti berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan. Saya tidak merencanakan saudara, kenapa berjumat-jumat itu tema khotbah saya tentang motivasi. Saya enggak menginginkan itu juga saudara. Saya juga menginginkan khotbah-khotbah tentang pengajaran begitu saudara ya. Tentang apalah gitu. Saya enggak merencanakan juga saudara, karena saya enggak punya list gitu ya dari awal bulan nanti Jumat ini Jumat ini enggak saudara. Saya cuma mengalir aja. Bahkan kalau boleh jujur saya sudah menyiapkan tema yang lain saudara. Tetapi lagi-lagi Tuhan mau bawa ke sini. Itu artinya Tuhan mau kita sama-sama dikuatkan. Saya pun dikuatkan sebelum saya membawakan firman ini, saya pun dikuatkan oleh Tuhan. Saya pun menikmati rema yang Tuhan beri. Dan saya ingin membagikannya kepada saudara. Berarti Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak mau kita berhenti berdoa. Tuhan mau kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Jangan berhenti berdoa. Bahwa di tempat yang lain Tuhan itu lakukan sesuatu. Amin. Di saat kita mendoakan sesuatu yang besar, kita nggak ngerti kan Tuhan lakukan apa. Tapi Tuhan lakukan sesuatu. Kayaknya Tuhan nggak lakukan apa-apa. Saudara, kita tetap ada sampai sekarang itu. Artinya Tuhan sudah lakukan sesuatu, ya nggak? Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dengan damai sejahtera. Itu artinya Tuhan lakukan sesuatu. Luar biasa. Kita nggak tahu hal besar apa aja yang Tuhan sudah lakukan. Tapi itulah
yang Tuhan lakukan karena kita sungguh-sungguh berdoa. Mujizat. Terlalu besar. Mujizat yang saya nggak bisa lukiskan dengan kata atau kalimat. Yang saya bisa lakukan setiap saat saya berlutut di hadapan Tuhan hanya bersyukur. Hanya bersyukur. Karena Tuhan sudah lakukan banyak, bukan cuma sesuatu atau satu hal, tapi banyak. Itu karena kita tidak berhenti berdoa. Lakukan bagian kita. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer Suwaru. Lakukan bagian kita dengan tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti. Tuhan bilang pada malam hari ini, jangan berhenti berdoa, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Di saat jemaat Tuhan berkumpul berdoa tanpa henti dengan sungguh-sungguh, Tuhan kirimkan malaikatnya di tempat yang lain untuk menolong Petrus, membawa dia keluar dari penjara dan menyelamatkan dia. Luar biasanya kuasa doa dari jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Kuasa doa itu sungguh luar biasa. Kita nggak perlu tahu dengan kasat mata kita, oh Tuhan lakukan ini, oh Tuhan lakukan itu. Percaya saja saudara, percaya saja seperti yang dilakukan oleh jemaat saat itu. Di saat kondisi begitu mencekam, mereka gak tahu apakah Petrus sudah lepas dari penjara atau belum, apakah Tuhan sudah kirim malaikatnya apa belum. Mereka gak tahu saudara, yang mereka lakukan, yang mereka tahu adalah mereka tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan di saat jemaat Tuhan bersatu, berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan kirimkan malaikatnya. Malaikat itu datang menghampiri Petrus, malaikat itu katakan pakai ikat pinggangmu, pakai sepatumu, pakai bajumu, ayo. Lalu dia bangunlah. Dan mujizat Tuhan dinyatakan dengan begitu luar biasanya. Petrus bangun, dia belum sadar bahwa itu real, itu nyata. Dia pikir itu hanya penglihatan saudara. Dari gerbang 1, gerbang 2 dia berjalan keluar sampai gerbang yang ketiga. Firman Tuhan katakan itu gerbang dari besi saudara. Dan firman Tuhan katakan itu terbuka dengan sendirinya. Open itself, firman Tuhan katakan dalam KJV. Berterbuka dengan sendirinya, itu bukan terbuka dengan sendirinya karena tertiup angin saudara. Itu dari besi dan pasti pintunya bukan kecil, bukan tipis, tapi pasti besar dan tebal, namanya pintu penjara saudara. Bukan terbuka sendirinya karena ditiup apa enggak, tapi itu Tuhan yang sudah membuka pintu penjara untuk Petrus bisa berjalan keluar. Itu tangan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, itu Tuhan. Beda dengan sendirinya, tidak dengan serta-merta begitu. Itu Tuhan. Kalau Tuhan bisa membuat kita sembuh dari sakit penyakit yang dokter katakan itu tidak bisa sembuh. Kalau keluarga kita mungkin diambang perceraian, tetapi kita tetap ada berkumpul bersatu bersama keluarga kita sampai hari ini. Itu Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Itu Tuhan. Jangan kita menyangkal perbuatan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, setelah kita berdoa, Tuhan menyatakan ini dan itu tidak kebetulan saudara. Itu Tuhan yang sudah membukakan jalan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh.
Saya mengalir aja dari tadi saudara. Sampai saya enggak sempat baca catatan saya. Saya sampai enggak sempat saudara melihat catatan saya. Begitu luar biasanya Tuhan bawa pada malam hari ini, kita mau mengalir. Tuhan mau sampaikan sesuatu. Tuhan mau kita tidak lengah. Tuhan mau kita tidak tawar hati. Tuhan mau kita tidak santai-santai karena kelihatannya semua baik-baik. Tidak. Tuhan mau kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau kita lakukan saudara. Jadi Tuhan mau kita kerjasama sama Tuhan. Di satu sisi jemaat berkumpul berdoa dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain Tuhan bekerja menyatakan kuasanya. Kalau kita mau Tuhan bekerja menyatakan kuasanya, kita juga harus ambil bagian kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Dan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara. Di ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ayat 13, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan beritahukan itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jadi saudara, Tuhan ini sudah menyatakan kuasanya ya. Petrus ini sudah keluar dari penjara ya saudara. Dan dia sudah di depan rumah itu di mana tempat jemaat Tuhan berkumpul ya. Dan seorang perempuan yang bernama Rode ini dia mendengar suara orang mengetok pintu kan. Di situ ada juga suara Petrus. Mungkin Petrus berkata, buka ini aku gitu ya. Dan dia mungkin gak ngomong saya Petrus gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan dia mengenali Petrus. Cuman lucunya adalah itu kan yang mereka doakan ya enggak. Yang mereka doakan itu kan supaya Petrus dibebaskan dari penjara, terlepas dari rencana Herodes gitu kan. Mereka begitu menggebu-gebu berdoa kepada Tuhan. Mereka tanpa henti berdoa. Tapi di saat Petrus itu sudah ada di depan pintunya, di depan pintu rumah itu, gak dibukain saudara. Malah dia pergi saking dia terkejut. Dan jemaat yang lain saat itu juga tercengang. Mereka gak percaya. Saudara lucu gak? Pernah gak kita ini mendoakan sesuatu yang menurut kita sebetulnya itu mustahil. Tapi kita tetap doakan ya. Dengan iman, Tuhan aku doakan ini. Tapi di saat Tuhan nyatakan itu benar-benar terus kita gak percaya gitu. Padahal itu yang kita doakan. Jadi saudara, di saat kita sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah memberi clue bahwa Tuhan ACC permintaan kita, Tuhan perlu lagi kerjasama kita. Tadi disuruh berdoa. Yang kedua adalah bukakan pintu, mujizat mau masuk. Amin. Harus ada langkah iman dari kita untuk membukakan pintu mujizat masuk. Amin. Haleluya. Coba kita praktekkan ya. Ini kita doakan sesuatu yang sungguh besar ya. Lalu mujizat itu sudah hadir di depan rumah kita dan sudah mengetok-ngetok pintu rumah kita. Lalu yang harus kita lakukan adalah apa? Buka gagang pintu. Pertama megang dulu ya, megang gagang pintu. Buka itu dan tarik pintunya supaya mujizat itu bisa masuk. Artinya apa saudara? Misalnya seperti seorang jandanya Nabi saudara. Saat Elisa datang. Dan dia katakan, aduh aku gak punya apa-apa ini, wis maring ini paling mati gitu ya. Padahal suamiku itu pengikutnya Pak Pendeta loh, suamiku itu setia loh mengikuti Pak Pendeta gitu kan. Dia jandanya Nabi saudara. Aku sama anak-anakku habis ini kelaparan paling mati sama kayak orang-orang itu yang di jalan-jalan. Lalu Elisa katakan, ya sudah kamu pinjem mo. Kenapa?
ya utangnya banyak lagi. Wis kamu gini aja, pinjemo buli-buli ke tetanggamu gitu kan. Itu artinya kan paling dia sebelum hamba Tuhan ini datang, pasti kan dia namanya istrinya Nabi ya, yang waktu itu suaminya sudah meninggal kan. Pasti kan dia orang rohani ya, pasti ya berdoa, utangnya banyak, suaminya meninggal kan, ada anaknya lagi. Pasti dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong keadaan kami, Tuhan tilik keadaan kami gitu ya. Dan di saat Tuhan kirimkan hamba Tuhan datang, berarti kan Tuhan ACC tuh. Tuhan ACC, mujizatnya akan terjadi gitu ya. Oh ya, Tuhan jawab doaku, Tuhan kirimkan hambanya. Tapi di saat Elisa bilang kamu kumpulkan buli-buli, pinjam ke tetanggamu, kalau dia nggak melakukan itu, kira-kira dia bisa mengalami mujizat itu enggak? Nggak bisa. Kita harus melangkah dengan iman, meskipun kita tahu nggak ada minyak. Mau kecuali hamba Tuhan ini punya SPBU gitu kan, nanti tak kirim berapa kontainer ke sini gitu ya, atau dia datang bawa jurigen tinggal nuang aja, enggak loh ini. Tetapi dia melangkah iman, dia melangkah mencari buli-buli, dan benar terjadi, mujizat itu terjadi tanpa henti. Begitu luar biasa, berapa banyak buli-buli penuh dengan minyak. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong tanpa henti, kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolong. Di saat mujizat itu sudah di depan pintu, buka pintu supaya mujizat itu bisa masuk. Amin. Buka pintu, jangan tercengang lalu diem aja. Itulah yang kita doakan. Perlu langkah iman dari kita untuk membuka pintu, melangkah supaya mujizat Tuhan bisa terjadi. Haleluya. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Mari kita kerjasama sama Tuhan. Kuasanya Tuhan itu sudah ada, sudah disediakan, sudah ready saudara, sudah siap. Nggak perlu PO dulu baru diproduksi, enggak saudara. Tuhan punya banyak stok, kuasa, pertolongan. Bukan hanya beribu-ribu saudara, tidak ternilai. Tuhan mau pakai cara apa? Bisa saudara. Yang Tuhan mau kita kerjasama sama Tuhan. Kuasanya sudah siap saudara. Pertolongannya Tuhan sudah siap saudara. Yang Tuhan mau kita berdoa. Supaya apa kok kita harus berdoa? Supaya di saat mujizat itu dinyatakan, kita tahu itu Tuhan yang mengirimkan buat kita. Itu Tuhan yang membukakan pintu-pintu kita. Itu Tuhan yang menolong saudara dan saya. Mari kita kerjasama sama Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa henti sampai mujizat itu hadir di depan pintu kita. Dan di saat mujizat itu mengetok pintu, dengan langkah iman kita buka pintu itu supaya mujizat Tuhan boleh hadir. Mujizat Tuhan dinyatakan, kita alami bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, firman yang sungguh luar biasa. Ya, kita harus tetap berdoa saudara, tetap berdoa. Doa adalah Terima kasih, Tuhan. permintaan, amin. Mintalah dalam setiap doa. Tapi jangan lupa juga kita harus mencari dan ada usaha untuk meraih berkat itu. Dan jika kita udah minta, jangan kaget ketika Tuhan memberikan di luar dari ekspektasi kita. Amin. Percayalah. Kuasa. Dan satu hal yang saya tangkap dari sini, Kuasamu dahsyat. mungkin hambanya berbicara berkata, Kuasamu. jangan pernah berhenti berdoa. Haleluya. Tapi saya merasakan, saya pribadi merasakan, ketika saya lupa berdoa, Tuhan tetap memberikan berkat. Yes. Sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan setiap kita. Kau setia, kau sungguh luar biasa. Kau ada dalam setiap langkah kita.
Dimanapun kami berjalan, Kau terus menyertai. Saat ku berjalan, kasih-Mu tetap menyertai ku Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian ini, Yesus. Saat ku berjalan, ya Yesus, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, ya Yesus. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Pujikan dari awal pujian ini dengan hati, dengan kata-kata yang luar biasa. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih dari semua. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari berhenti sejenak. Kita sapu setiap lirik, setiap ref dari lirik ini sangat luar biasa Tuhan nyatakan. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, Yesus. Oh ya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Bahkan kami tidak menduga setiap berkat yang akan kami terima Tuhan. Tapi Kau selalu memberikan yang terbaik, Yesus. Bahkan terkadang kami tidak sadar Tuhan, bahwa dari setiap cobaan ujian itu juga berkat yang ingin Kau sampaikan. Yes. Ada berkat di dalam kesusahan itu. Amin. Mungkin kami terlalu memandang dengan ego. Mungkin kami terlalu memandang dengan mata kami sendiri. Kami tidak melihat apa yang ingin Kau sampaikan. Apa rencana-Mu dari yang Kau lakukan. Apa di balik dari kesulitan yang kami terima saat ini. Mungkin terkadang kami kurang percaya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Yesus. Kami kurang percaya, bahkan kami ragu Kau akan memberikan yang terbaik. Ketika kami dalam kesusahan, Kau malah memaki-maki-Mu Yesus. Kami balik bertanya, apa ini Tuhan? Apa yang Kau lakukan? Apa yang ingin Kau berikan Tuhan? Kenapa Kau berikan kesusahan pada kami?
Kami tidak tahu bahwa di balik kesusahan itu adalah hal terbaik. Ada rencana terbaik yang Kau sudah sediakan. Kau lebih tahu yang terbaik untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bahkan hal yang tak terduga kami tidak minta, Kau pun memberikan. Kau memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan kita. Ingat, Dia memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Amin. Kau lebih sanggup. Katakan reflex, Kau lebih sanggup. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, ya Yesus. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, ya Yesus. Kau lebih sanggup, oh begitu. Terima kasih Tuhan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah tapi ku percaya. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Yesus. Mungkin pernah kita di satu keadaan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku sudah berdoa, Amin. Tuhan aku sudah lelah berdoa, kenapa Tuhan belum melakukan sesuatu? Tuhan sudah lakukan sesuatu, bahkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan tidak lakukan apa yang kita mau, apa yang kita minta, itu artinya itu bukan yang terbaik buat kita. Amin. Di saat Tuhan menyayangi kita dan Tuhan tahu yang kita minta itu bukan yang terbaik, kalau Tuhan kasih itu berarti Tuhan jahat, berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Mari kita belajar mengucap syukur buat segala yang kita minta dan Tuhan tidak kasih. Itu artinya Tuhan sayang buat saudara dan saya. Tuhan tidak mau kita semakin terjerumus, Tuhan tidak mau kita celaka. Mari kita belajar mengucap syukur tentang segala hal yang Tuhan tidak jawab. Tentang segala hal yang Tuhan tidak nyatakan sesuai maunya kita. Itu artinya Tuhan sedang melindungi kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tetapi tetap kita berdoa kepada Tuhan. Apapun itu. Meskipun rasa-rasanya itu terlalu besar, terlalu mustahil. Tetap berdoa. Di saat kita berdoa, kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Kita gak bisa bayangkan dahsyatnya. Apa yang Tuhan bisa lakukan. Tetapi itu yang Tuhan akan kerjakan. Di saat Tuhan mendapati hati-hati yang tetap berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
bahwa doa-doa yang keluar dari mulut kami ini mendatangkan kuasa-Mu yang dahsyat, mendatangkan kuasa-Mu yang luar biasa. Ampuni iman kami Tuhan, kalau kami tidak dapat melihat bagaimana kuasa-Mu itu pasti terjadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tetapi Engkau Allah yang setia. Meskipun kami seringkali lemah, Engkau selalu datang untuk menguatkan kami Tuhan. Bahkan di saat Thomas ragu, Engkau datang Tuhan. Engkau menunjukkan tangan-Mu yang berlobang paku Tuhan, hanya untuk menunjukkan bahwa itu Engkau. Engkau tidak pernah memandang remeh iman kami meskipun kadangkala kami ragu, tetapi Engkau datang Tuhan untuk Engkau menguatkan kami. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh datang menguatkan iman kami, bahwa kuasa Tuhan itu pasti terjadi, supaya kami tidak berhenti berdoa, supaya kami tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Dan di saat Tuhan kuasa-Mu itu Tuhan sudah nyatakan, berikanlah kami cukup iman untuk kami dapat menggapai pintu itu dan membukanya, supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Tuntun kami selalu setiap hari. Iman kami yang seringkali lemah ini kuatkan ya Tuhan. Tolong kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka sedang dalam keraguan. Mungkin mereka sedang dalam ketakutan. Mungkin mereka sedang menghadapi hal-hal yang mencekam yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Tuhan kuatkan umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka menyerah Tuhan. Jangan biarkan mereka dalam kelemahan iman Tuhan. Tetapi kiranya kuasa firman-Mu itu bekerja pada malam hari ini, juga menguatkan setiap iman kami yang mendengar firman pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak berhenti berdoa, kami tidak berhenti berseru kepada Tuhan sampai mujizat Tuhan itu dinyatakan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan kami Allah yang luar biasa. Engkau punya schedule sendiri Tuhan. Waktu-Mu bukan waktu kami. Engkau memiliki waktu yang tepat. Kami yakin dan percaya apabila doa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Berikan kami kesabaran yang cukup untuk kami dapat menunggu waktunya Tuhan. Dan di saat kami menunggu waktunya Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan. Kuatkan iman kami untuk kami tetap setia berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kami punya, hanya Tuhan yang kami andalkan. Cuman Tuhan, tidak ada yang lain di muka bumi ini. Kami hanya punya Tuhan. Dan di saat kami punya Tuhan, kami punya segalanya. Di saat kami punya Tuhan, kami punya segalanya yang kami butuhkan. Karena Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah mengecewakan kami, tidak akan pernah mempermalukan kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja, yang kuasanya tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, bahkan jauh melebihi apa yang bisa kami doakan dan harapkan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat lebih lagi mengenal siapakah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bawa kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dalam kenalan yang lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami Tuhan setiap saat. Engkau tidak biarkan kami menjauh, tapi Kau selalu memegang tangan kami, menopang kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih dari segalanya Tuhan, bukan mujizat-Mu yang kami harapkan, tetapi pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu Tuhan yang kami harapkan. Kiranya Tuhan selalu berkenan hadir dalam hidup kami, menuntun kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di saat kami mendapatkan Tuhan, kami mendapatkan kuasa, kami mendapatkan segalanya. Tetapi ajari kami untuk mengutamakan, untuk mencari Tuhan. Maka segala sesuatu pasti Tuhan tambah-tambahkan.
Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami akan percaya setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti streaming pada malam hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Kami alaskan doa sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung streaming kita pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kalau meskipun sempat hujan deras saudara ya, tapi nggak mati lampu, sinyalnya tetap berjalan lancar, semua karena kemurahan Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam ibadah streaming yang selanjutnya, hari Minggu ibadah GBD Ebenezer Suwaru juga disiarkan secara live jam 7 pagi tepat, dan minggu depan hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 6 malam kami juga akan tetap melayani saudara dalam ibadah streaming. Kiranya tuh saudara tetap mendoakan kami supaya Tuhan tetap pakai sarana ini menjadi saluran berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.